Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajar yang cerah ini kita lanjutkan kajian pada hari Rabu 29 Mei 2024 bertepatan dengan hari ke-20 dari bulan Dzulqa'dah. Maka kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Akhbarus Shahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-7 di hadis yang ke-54. Dan bab yang ke-7 ini bab tentang pembahasan orang-orang munafik dan juga ahlul kitab dari muwahhidin itu akan melihat Allah Jalla wa'ala. Dan telah kita masuki dalil-dalil yang telah kita lalui. Dan sekarang kita masuk kepada dalil yang keempat. Dan di dalil yang keempat diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslim ibn al-Hajjaj, akhrajahu Muslim ibn Hajjaj rahimahullah, haddatsani Ubaidullah ibn Sa'id wa Ishaq ibn Mansur kilahuma an Rauh. Qala Ubaidullah haddatsana Rauh ibn Ubadah al-Qaisi, haddatsana Ibnu Juraid qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yus'alu 'anil wurud faqala naji'u nahnu yaumal qiyamah an kada wa kada undur ayu dzalika fawqan nas qala fatud'al umamu bi awsaniha wa makana ta'budul awwal fal awwal summa ya'tina rabbuna ba'da dzalika fayaqulu man tangdurun fayaquluna nangduru rabbana fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hatta nangdura ilaika fayatajalla lahum yadhaku qala fayantaliqu bihim fayattabi'unahu wa yuqta kullu insanin minhum munafiq aw mu'min nuran summa yattabi'unahu ala jisri jahannam kalalibu wa hasakun ta'khudu man sya'allah summa yutfa'u nuru al-munafikin summa yanjul mu'minuna fatanju awwala zumratin wujuhuhum qalqamar lailatal badr sab'una alfa la yuhasabuna summa ladina yalunahum ka'adwa najmin fis sama' summa kadalika summa tahillu syafa'ah wa yasfa'una hatta yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah fayuj'aluna bi fana'il jannah wa yaj'alu ahlul jannah yarushuna alaihimil ma hatta yattabi'u hatta yanbutu nabata syai'in fis sail wa yadhabu huraqatu summa yas'alu hatta tuj'alu lahu dunya wa asra amsalha ma'aha mauqufun lahu hukmur rafa. Maka hadis ini hadis yang keempat dari bab yang ketujuh ini, yang menjelaskan bahwa munafikun akan melihat Allah Jalla wa'ala di arasatil qiyamah. Dan hadis ini terdahulu di bab yang pertama nomor 14. Fala nahtaju li i'adati takhrijih wa dzikri tarjimati au tarjimati ruwatihi. Maka kita tidak butuh lagi untuk menjelaskan kedudukannya, dia di Sahih Muslim, dan juga menjelaskan rawi-rawinya karena telah terdahulu. Mutabaqatuhu litarjimah dhahirah jiddan fi ay lafz fayatajalla lahum yadhaku qala fayantaliqu bihim
fayattabi'unahu wa yu'ta kullu insanin minhum munafiq au mu'min nuron. Maka wajah pendalilannya lebih jelas di sini. Fayatajalla lahum yadhaku. Allah menemui mereka orang-orang muslim selain kafir dan musyrik dan memberikan kepada orang-orang muslimin dan juga munafik cahaya. Maka ini wajah pendalilan di dalam hadis ini, dan hadis ini telah kita lewati. Maka tidak usah kita berpanjang-panjang di sini. Cukup dengan sanad ini berujung kepada sahabat dari Jabir ibni Abdullah. Dan juga hadis ini hadis yang mauquf. Apa makna mauquf? Bahwa Jabir ibni Abdullah menceritakan dari lisannya. Lalu disebutkan oleh penulis mauquf lahu hukmu rafa. Apa maksudnya? Dia mauquf tetapi mempunyai hukum rafa. Seakan-akan ucapan Nabi. Dari segi apa? Kan ini ucapan Jabir. Dari segi pertama, Jabir seorang sahabi, bukan Nabi. Maka bagaimana menceritakan tentang kisah di hari kiamat kelak? Maka ini perkara yang unbelievable, tidak masuk akal. Maka berarti Jabir mendengar dari Nabi. Maka dinamakan marfu hukman karena ihtimal ucapan Jabir adalah ucapan dari Nabi. Namun dia tidak mengangkatnya, mengatakan dari Nabi. Karena di sini dalam keadaan soal jawab, di mana dia ditanya tentang al-wurud. Dan makna al-wurud telah terdahulu. Yang rajih makna al-wurud adalah menyeberangi as-sirat. Maka Jabir ditanya tentang hadis al-wurud, menyeberangi as-sirat. Nah, dia ceritakan tanpa mengatakan qala Rasulullah. Ini dinamakan mauquf, ucapan Jabir, namun isinya mustahil dari Jabir tetapi dari Nabi. Maka dinamakan marfu hukman. Dan marfu hukman hukumnya bagaimana? Dihukumi oleh para ulama seperti marfu. Jadi alasan hadis Jabir ini marfu hukman dari mana? Muatan dan konten dan isi yang dibawa oleh Jabir perkara yang tidak masuk akal dari seorang sahabi. Dan yang kedua, dari mana kita menyebutkan hadis ini juga marfu hukman? Dengan datangnya riwayat-riwayat dari Jabir yang lain yang marfu. Maka telah datang riwayat yang marfu dikeluarkan oleh siapa? Abu Nuaim di mustakhrajnya. Maka telah disebutkan Abu Awanah di mustakhrajnya. Dan ini telah terdahulu di hadis yang mana kita riwayatkan dari mustakhraj Abu Awanah. Kalau tidak salah di hadis bab yang ketiga. Itu tidur. Di hadis bab ketiga nomor berapa? Ayo dilihat nomor berapa? Hadis Abu Awanah dari Jabir yang marfu, yang menceritakan bahwa Allah itu tertawa. Di bab yang ketiga nomor berapa? Biar tidak ngantuk. Iftah. Nomor berapa? Jawab. Kullukum. Maafi mikrofon. Ada mikrofon tidak mau jawab dengan mikrofon. Ada enggak? Nomor berapa? 29. Baru sekarang jawab, pada tidur kalian. Maka di hadis di sana disebutkan dari Jabir dalam keadaan marfu. Nah, di sini pendukung. Kalau diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam keadaan marfu, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam keadaan mauquf, maka ini menunjukkan hadis ini asalnya marfu. Namun karena Jabir dalam keadaan berfatwa, maka dia tidak mengangkat kepada Nabi untuk ikhtisar. Maka ini makna dari marfu hukman. Lalu mana wajah pendalilan? Tentunya di sini hadis ini panjang dan telah kita sebutkan
di pelajaran yang lalu, maka kita artikan dengan cepat bahwa ditanya Jabir ibn Abdullah tentang al-wurud, dan yang rajih al-wurud adalah hadis bagaimana seorang muslim dalam keadaan melewati jembatan, yakni as-sirat. Maka dikatakan oleh Jabir bahwa kelak di hari kiamat kita akan diumumkan oleh Allah, barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada selain Allah agar mengikuti al-awwal fal-awwal, maka akan mengikuti siapa saja yang menyembah mentari, rembulan, api, menyembah kepada bahkan wali-wali, menyembah kepada bahkan para nabi seperti Uzair dan juga Yesus Kristus, Isa, akan ditampakkan semua syaitan mereka dan akhirnya mengajak mereka kepada api neraka. Kemudian tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah datang kepada orang-orang yang beriman. Kalian menunggu siapa? Mereka mengatakan, nangduru Rabbana, kami menunggu Rabb kami yang kami dulu sembah. Maka dikatakan, apa yang kalian tunggu? Rabb kami. Maka akhirnya Allah menampakkan, fayatajalalahum yadhaku, Allah tertawa dan mereka mengikuti Allah. Di sini langsung mereka mengikuti, fayantaliqu bihim, maka mereka mengikuti Allah di mana Allah menginginkan mereka untuk melewati as-sirat. Seperti di hadis-hadis yang lalu. Maka hadis-hadis sering menjelaskan. Hadis Abi Hurairah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Jabir, hadis Abi Musa, hadis Ibnu Mas'ud yang panjang-panjang semuanya menjelaskan tentang kisah satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mambaknya sama. Karena sumber mata air ilmunya sama. Dari siapa? Dari Nabi. Maka saling melengkapi hadis dengan hadis yang lain. Maka di saat mengikuti seluruh kaum muslimin, dohirnya juga dengan orang-orang munafik. Maka di sini poinnya disebutkan, wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqun au mu'minun nuron. Maka diberikan orang-orang munafik dan orang-orang muslim nur. Namun disebutkan di hadis yang lalu sesuai dengan iman mereka. Maka di antara kaum muslimin ada yang cahayanya itu, obornya itu bagaikan gunung, sebesar gunung. Antum melihat gunung, maka gunung Kerinci misalnya, atapnya Sumatera yang tingginya sangat tinggi, 3.860 mPDL, meter di atas permukaan laut. Maka sebesar gunung, dia berjalan terlihat, semua orang pun bisa melihat. Dan di antara mereka ada yang cahaya obornya pas-pasan dan mungkin akan padam. Maka di sini tergantung dari amalan seperti di hadis yang lalu, dan begitupun orang munafik. Maka diberikan orang munafik amalan. Maka di sini diberikan orang munafik cahaya seakan-akan dia dulu beramal, dan hakikatnya mereka beramal. Melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin namun pura-pura, dan melaksanakan jihad bersama kaum muslimin namun pura-pura. Maka ini mereka mempunyai amalan sehingga diberikan oleh Allah cahaya. Namun cahayanya tidak seperti kaum muslimin, dan nanti akan dimatikan sehingga mereka dalam keadaan kegelapan. Maka akhirnya disebutkan, maka disuruhlah semua untuk melewati as-sirat. Maka disifatkan bagaimana orang-orang yang melewati as-sirat, di antara mereka yang cepat dan seterusnya. Kemudian disebutkan sifat yang lain, bahwa orang-orang yang melewati as-sirat, wajah-wajah mereka dalam keadaan putih, bersih. Maka yang kelompok pertama, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama, yang merupakan sab'una alfan bighairi hisab wala iqab, seperti di hadis Kitabut Tauhid yang ma'ruf dari Ibni Abbas. Kemudian yang setelahnya bagaikan cahaya bintang-bintang di langit. Ini tambahan penjelasan tentang sifat orang-orang yang melewati as-sirat di hadis Jabir,
yang tidak kita dapati dari hadis-hadis yang lain. Kemudian disebutkan dan pemberian syafaat, maka akan diberikan syafaat mulai dari para nabi, mulai dari malaikat, mulai dari orang-orang yang soleh, dan juga bahkan Allah, seperti di hadis Muslim yang lain, bahwa di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa telah memberikan syafaat, qad syafa'a an-nabiyyun wal anbiya wal mu'minun illa arhamar rahimin, kecuali Allah. Maka Allah guncangkan api neraka, keluarlah orang-orang yang akhir dari penduduk api neraka, semua keluar. Dan kemudian dimandikan oleh Allah, yakni dohirnya dimandikan di Nahril Hayah, kemudian tumbuhlah menjadi baru dari gosong dan dari hitam legam. Kemudian digiring untuk masuk kepada surga, maka masuk kepada surga dan di leher-leher mereka ada tanda-tanda, sehingga orang-orang surga mengatakan haula utaqa ar-Rahman, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan syafaat, dibebaskan oleh Allah dari budak-budak Allah Jalla wa'ala, yang dibebaskan masuk surga karena syafaat dari Allah, seperti itu. Dan di antara mereka ada orang satu dari mereka yang paling akhir keluar dari api neraka dan paling akhir masuk surga. Dan di sini di hadis di akhir disebutkan diberikan padanya ad-dunya wa asra amsalha ma'aha. Maka disuruh masuk ke surga, surga telah penuh. Akhirnya diberikan dunia, bukan hanya satu, dunia dan 10 misalnya, berarti 11 dunia. Sekarang raja di raja yang ada dari zaman Doeloe sampai this time berperang, menumpahkan darah untuk menguasai dunia. Bagaimana Kubilai Khan dan juga Genghis Khan dari kelompok Mongol ingin menguasai dunia, yang tujuannya agar menguasai dunia yang kita pijak sekarang. Dan perang pertama dan perang kedua, terutama seperti Adolf Hitler yang ingin menguasai Eropa dan Inggris, dan dikuasai. Berapa dari manusia pada saat itu yang menjadi korban, terutama sipil. Dan sebelumnya Napoleon Bonaparte yang ingin menguasai Perancis seluruhnya dan Eropa seluruhnya, dan terjadi revolusi Perancis dan terjadi apa yang diinginkan. Dan Patih Gajah Mada ingin mengumpulkan Nusantara di bawah kekuasaannya, yang akhirnya terjadi pertempuran Bubat di saat Hayam Wuruk ingin menikahi Mojang Bandung dari kerajaan Pasundan atau Pajajaran, yang akhirnya dikhianati dan terjadi peperangan di Bubat dan Diah Pitaloka. Mojang Bandung meninggal bunuh diri, katanya. Pokoknya ini cerita semuanya menunjukkan bagaimana orang-orang dahulu mereka menginginkan dunia yang hanya sekedar kecil dan hanya sekedar sementara, namun menumpahkan darah dan membuat manusia mati dalam kedoliman, dan anak-anak menjadi yatim dan para istri menjadi janda. Karena apa? Karena hausnya kehidupan menguasai dunia. Maka di sini oleh Allah diberikan nih bagi kamu dunia 1 dan 10 sepertinya. Maka dia akan mendapatkan di riwayat Muslim ini 11 dunia dan seisinya. Dan ini yang dicita-citakan oleh manusia, terutama raja-raja Digjaya, raja di atas raja, ingin menguasai dunia. Dan dunia itu akan diberikan nanti kepada orang yang paling akhir dari penduduk surga dan orang yang paling akhir keluar dari api neraka. Maka wajah pendalilannya di mana? Di saat Allah mendatangi mereka dalam keadaan tertawa, dan di situ ada orang-orang munafik
dan diberikan orang-orang munafik cahaya. Dan nanti di hadis yang akan datang disebutkan bahwa orang-orang munafik ini di saat hendak menyeberang dimatikan cahayanya oleh Allah, dan pada saat itu mahsyar dalam keadaan gelap gulita. Maka sekarang kita tutup hadis ini di bab yang ketujuh ini. Kita tutup di bab yang ketujuh ini dengan hadis yang terakhir. Maka selesai dari hadis Jabir yang kita katakan tadi mauquf hukman. Kenapa? Karena ucapan Jabir ibni Abdullah, namun hukumnya hukum yang marfu dikarenakan tadi. Pertama, kisah yang dia sebutkan tidak unbelievable, tidak makul kalau dia dari ucapan Jabir, karena berhubungan dengan hari akhirat. Dan yang kedua, telah datang riwayat yang marfu selain dari Jabir dan juga dari Jabir itu sendiri, seperti dikeluarkan Abu Awanah di Mustakhrajnya dengan marfu. Dan selain dari itu kisahnya sama dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, dari Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, dari Jarir ibni Abdullah muttafaqun alaih, dan dari sahabat yang lain seperti yang akan kita baca dari Ibni Mas'ud, diriwayatkan Ashabus Sunan. Maka kita tutup pelajaran kita dengan hadis Ibni Mas'ud yang mana wajah pendalilannya sama, menyatakan apa coba? Al-munafikun, mereka melihat Allah. Maka di hadis Jabir yang kita baca tadi terakhir apa wajah pendalilannya? Orang-orang munafik apa? Diberikan cahaya oleh Allah untuk menyeberangi as-sirat. Dan kemudian di hadis yang akan datang di Ibni Mas'ud akan dipadamkan lampunya dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka bagaimana menyeberangi as-sirat dalam keadaan kegelapan? Dan dia seperti kami sebutkan di pelajaran lalu lebih tipis daripada sya'rah, lebih tipis daripada satu helai rambut, dan juga lebih tajam dari mata pedang, dan juga muzallatun, maksudnya membuat orang tergelincir. Dan di situ orang-orang munafik melewatinya dalam keadaan dimatikan lampunya, dimatikan obornya, maka gelap gulita. Bagaimana akan menyeberangi sifat yang telah terdahulu dalam keadaan sempit dan lebih tipis daripada rambut? Maka mereka akan jatuh kepada api neraka min awali wahlah. Dari mulai awal pertama dia menyeberang langsung, mungkin selangkah langsung masuk. Wallahu a'lam. Maka sekarang kita masuk kepada hadis yang setelahnya dari sahabat yang lain, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kisahnya nanti akan menjelaskan poin pendalilannya orang-orang munafik. Qala Daruqutni rahimahullah, haddatsana Abu Muhammad Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'id imla'an fi Jumadal akhirah sanah 18. Maka begitulah dulu salaf menulis dari gurunya, ditulis tanggalnya. Maka antum sekarang tulis tanggal kapan belajar kitab ini bersama penulisnya, tanggal sekian-sekian, tahun sekian, ditulis. Antum belajar dengan kami. Nanti kalian mengajar kepada murid kalian, juga ditulis oleh murid kalian. Disinilah dari sanad bagaimana ilmu itu estafet. Haddatsana Muhammad ibn Abi Abdurrahman Al-Mukri amlahu alaina, mengimlakan kepada kami. Maka dulu mereka mencatat hadis-hadis dari gurunya. Sekarang alhamdulillah antum kemarin tidak usah mencatat. Kami bilang mencatat susah, maka kami fotokopi. Sekarang ada di depan kalian, masih malas juga, tidak mau menghafal, maka ini tidak berterima kasih. Maka mulai sekarang ditasmi. Kemudian disebutkan mengimlakan kepada kami dari kitabnya di Mekah tahun khamsa wa arba'in wa mi'atin, 245. Lihat para ulama menulis kitab-kitab mereka dari gurunya, dari sanad gurunya. Maka di sini Muhammad ibni Abdurrahman Al-Mukri mengimlakan kepada dia.
Barulah haddatsani abi haddatsani Waraqa ibnu Umar al-Yaskuri haddatsani Abu Thayyibah an Kirzin ibni Wabrah an Nuaim ibni Abi Hind an Abi Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'ud an ibni Mas'ud. Abu Ubaidah anaknya Abdullah ibni Mas'ud. Maka sahabatnya Abdullah ibni Mas'ud. Dan hadis ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu, sehingga kita hanya membaca dan menjelaskan dari wajah pendalilan saja. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqumun nasu li rabbil alamin arba'ina sanah sakhisatun absaruhum yang tadiruna faslal qada hatta yuljimuhumul ard min shiddatil kar summa yanzilullahu azza wa jal wa tajathu al-umam fayunadi munadin ayyuhan nas ala tardawna min rabbikum alladhi khalaqakum wa razaqakum wa amarakum bi ibadatihi summa tawallaitum ghairuhu wa kafartum ni'matahu an yukhalliya bainakum wa baina ma tawallaitum yaquluna au yatawalla kullu insanin minkum ma tawalla qala fayunadi inna man kana tawalla syai'an falyulzimhu qala fayantuqu man kana tawalla hajaran au abdan au dabah yatlubuhu qala fayafirru minhum alihatahum fayaquluna masya'arna bihada wa yatba'ul yahudu wan nasara wa ashabul malaikah asyayatin alladzi amaruhum bi ibadatihim fayasuqunahum hatta yalqaunahum fi jahannam. Maka di sini kita ringkas dulu. Di hadis Abi Mas'ud ini sama seperti hadis-hadis yang lain, namun ada beberapa lafaz yang mungkin kita mengambil faidah bahwa Allah Jalla wa'ala mengumpulkan mereka di tempat yang satu. Dan mereka dalam keadaan sakhisatun absaruhum. Mata-mata mereka, kepala-kepala mereka semuanya mendongak atau menunduk. Menunggu dari keputusan Allah. Apa itu makna keputusan Allah? Allah menghitung amal-amal. Tentunya bukan Allah, para malaikat menghitung amal-amal. Dan juga memberikan raport dan juga menimbang amalan-amalan. Itu makna dari faslal qada. Menunggu ini semua sampai mereka tenggelam di antara mereka dari keringatnya, seperti di hadis Al-Miqdad Ibnu Aswad diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa mentari akan diturunkan hanya 1 mil. Maka semua manusia dalam keadaan dehydration, kekeringan, keluar keringatnya semua. Di antara mereka ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai kerongkongannya dan tenggelam, berenang-renang dari keringatnya. Summa yanzilullah, kemudian Allah datang dan mengatakan, wahai manusia, apakah kalian ridho dengan keputusanku? Apa itu? Di mana aku dulu menciptakan kalian dan memberikan rizki kepada kalian. Kalian nikmat di dunia. Kemudian setelah itu kami memerintahkan kepada kalian dan kalian tidak mau melaksanakan perintah-perintah kami. Dan kalian kufur kepada nikmat dari Allah. Maka apa keputusan yang akan Allah berikan? Bahwa semua yang dulu menyembah di dunia kepada selainku agar mengikuti sesembahannya. Maka disebutkan di sini fayantuku mangkana tawalla hajaron au abdan au dabah. Maka semua yang disembah akan menyeru, ayo siapa yang mengikuti aku dulu, ikuti aku sekarang ke surga. Maka akan diminta si fulan fa yafiru minhum alihatahum. Maka akan mengikuti ilah-ilah mereka. Wa yatba'ul yahud wan nasara wa ashabul malaikah asyayatin alladina amarahum bi ibadatihim. Maka dulu para syaitan, iblis yang mengajak kepada kesyirikan akan dijadikan oleh Allah menjelma menjadi
ilah-ilah mereka. Sehingga Uzair yang disembah oleh Bani Israel akan ditampakkan syaitan Uzair. Dan An-Nasara yang mengajak atau menyembah kepada Yesus Kristus akan ditampakkan syaitan Yesus Kristus. Dan semua yang menyembah Wisnu, Siwa atau yang lainnya maka akan didatangkan dalam bentuk seperti itu. Kemudian akan mengajak mereka kepada api neraka. Selesai dari lafaz ini. Kemudian kita masuk kepada lafaz yang berikutnya dan ini poin pendalilannya. Wa yabqa ahlul Islam. Yang tersisa hanya kaum muslimin. Ini menjadi pendalilan apa yang dipakai oleh penulis? Yang tersisa kaum muslimin. Pendalilan bahwa orang musyrik dan orang kafir tidak melihat Allah. Iya apa tidak? Karena di sini mereka telah mengikuti ilah-ilah mereka. Dan disebutkan yang tersisa hanya kaum muslimin saja. Kemudian wa yabqa ahlul Islam fayaqulu lahum rabbuhum malakum dhahaban nas wa baqaitum. Apa yang terjadi sama kalian di mahsyar ini? Semua manusia telah mengikuti apa yang mereka sembah. Tinggal kalian di sini yang berdiri menunggu. Qalu innalana rabban lam narahu ba'du. Dikatakan kami mempunyai Rabb yang kami sembah dulu, yang kami belum pernah melihatnya. Maka dikatakan oleh Allah, wa hal ta'rifunahu idza ra'aitumuhu yaquluna bainana wa bainahu ayah. Maka dikatakan apakah kalian mengetahui jika Rabb kalian itu mendatangi kalian? Dikatakan iya, kami mempunyai alamat. Apa itu? Fayakshifu an sakin fayakhruna lahu sujada. Maka ini yang menjadi poin pendalilan mendekati. Maka apa tandanya? Allah akan menampakkan syak, menampakkan betis. Dan syak ini telah kita bahas apakah betis benar-benar betis ataupun hanya sekedar makna yang lain. Maknanya di sini adalah ditakwil kepada makna yang lain. Maka yang rajih dia adalah syak hakiki. Maka kemudian di sini Allah menampakkan syak yang merupakan alamat dari tanda Allahnya kaum muslimin. Fayakhruna lahu sujada. Semua akan sujud kepada Allah. Dan poin pendalilan di sini dia. Wa yabqa qaumun duhuruhum kasyasil baqar. Maka tersisa dari mereka tidak bisa sujud orang-orang munafik. Yang mana di punggung-punggung mereka tidak bisa sujud. Karena punggung-punggung mereka keras bagaikan tanduk-tanduk al-baqar. Maka siasi jamak dari sis. Bagaikan tanduk-tanduk sapi. Yuriduna an yasjudu fala talinu duhurahum. Mereka ingin sujud tetapi punggung mereka tidak lunak, punggung mereka keras. Wa yarfa'una ru'usahum wa nurahum baina aydihim wa baina aymanihim. Faminhum man yakunu nuruhu mithlul jabal baina yadayhi, tsumma yakunu duna dzalik ala qadri a'malihim. Maka di sini disebutkan bahwa mereka orang-orang muslim yang tersisa dan orang munafik yang tidak bisa sujud. Maka mereka melihat Allah. Ini poin pendalilannya. Dan juga di sini Allah memberikan cahaya seperti di lafaz yang sebelumnya hadis Jabir. Di sini lebih tegas bahwa Allah memberikan cahaya kepada mereka. Di antara mereka ada yang mislul jabal, bagaikan gunung di tangannya, cahayanya terang. Dan di antara mereka ada yang lebih kecil. Summa yakunu duna dalik ala qadri a'malihim. Maka obor-obor mereka ada yang seperti gunung, ada yang seperti rumah, ada yang seperti perahu besar dan sebagainya. Ala qadri a'malihim. Fayamsuna wa huwa baina aydihim yatba'unahu. Maka mereka akan berjalan mengikuti cahaya tersebut. Fayaqulu ahlun nifaq. Ini dia poin pendalilannya. Orang-orang munafik pada saat itu masih mengikuti. Sehingga mereka dohirnya melihat Allah. Dan ini wajah pendalilan kita. Daruna naktabis min nurikum
Wa madon nur baina aidihim wa baqa atharuhu mislu hadis saif dahad muzillah. Maka di dalam hadis ini juga disyarah oleh hadis-hadis yang lain bahwa kaum munafikin yang dohirnya mempunyai cahaya, namun tadi kami jelaskan di hadis ala qadri a'malihim, sesuai amalan mereka. Maka amalan-amalan orang munafik dulu hanya membuat penipuan saja. Mereka datang ke masjid salat berjamaah agar dikira mereka muslim, dan mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan bakhil juga untuk menipu kaum muslimin dan mengikuti perang jihad dalam keadaan penuh ketakutan dan tidak mau mati untuk mengelabui kaum muslimin. Maka mempunyai amalan meskipun tidak ikhlas, diberikan cahaya meskipun mungkin tidak bisa melihat. Dan di riwayat yang lain disebutkan Allah akan memadamkan api-api yang ada pada orang-orang munafikin. Maka di sini mereka akan meminta ahlul nifaq kepada kaum muslimin, daruna naktabis min nurikum, wahai orang-orang mukmin, berikanlah kepada kami cahaya agar kami bisa berjalan. Maka mahsyar pada saat itu dalam keadaan gelap gulita. Maka di sini hadis ini barakallahu fikum, hadis yang kelima yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik akan melihat Allah di arasatil qiyamah, dan hadis ini telah lalu di bab yang pertama, dilihat nomor 12. Maka tidak butuh kita untuk mengulangi takhrijnya dan menyebutkan tarjimah turwatihi dari tarjimah rawi-rawinya, dan mutabaqah li tarjimah dhahiratun jiddan. Maka mutabaqah tarjimah, dan ini adalah bab mana poin pendalilannya itu jelas. Adapun lafaz, masuk sedikit kepada penjelasan lafaz-lafaz. Fayaksifu an saqin fayakhruna lahu sujjadan wa yabqa qaumun duhuruhum qasiyasil baqar yuriduna an yasjudu fala talinu duhuruhum wa yarfa'una ru'usahum wa nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim faminhum man yakunu nuruhu mithlul jabal baina yadayhi summa yakunu duna dzalika ala qadri a'malihim fayamshuna wa huwa baina aydihim yattabi'unahu fayaqulu ahlun nifaq daruna naqtabis min nurikum. Maka hadis inilah wajah pendalilannya bahwa Allah Jalla wa Ala menampakkan dirinya dengan menampakkan saat ada muslim dan ada munafik. Mana dalil ada munafik? Disebutkan di sini bahwa ahlun nifaq pun diberikan cahaya meskipun cahayanya tidak besar, kemudian dimatikan dan mereka akan dalam keadaan kegelapan mengatakan daruna naqtabis min nurikum, wahai orang-orang mukmin, izinkanlah aku untuk menerangi jalan-jalanku. Maka ini juga menjadi pendalilan, dan juga wayabqa qaumun duhuruhum kasyasil baqar, dan di antara mereka di saat Allah menampakkan diri dan mereka bersujud, maka mereka tidak bisa sujud, mereka lah orang-orang munafik, maka mereka melihat Allah zahirnya. Dan ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud sama seperti hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, dan hadis Abi Sa'id yang muttafaqun alaih, dan juga hadis Jabir tadi, yang mana mereka yarawna rabbahum ma'al muslimin, mereka melihat seperti orang-orang muslim di hari akhirat, di arasatil qiyamah. Adapun makna kasyasil baqar ay kurunuha wahidatuha sisah bitahfif. Maka disebutkan oleh Ibnul Mandur di Lisanil Arab, makna kasyasil baqar, siasi jamak dari sisah, dan maknanya adalah kurunuha, seperti tanduk-tanduk sapi. Maka maknanya bahwa punggung-punggung mereka tasiru solbah kal kurun, dijadikan oleh Allah tidak lentur, keras bagaikan tulang-tulang dari tanduk. Maka tanduk terbuat dari tulang. Maka ingin sujud tidak bisa, bagaikan tanduk yang keras. Seperti di riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud juga, fala talinu duhuruhum, bahwa punggung-punggung mereka tidaklah
dalam keadaan layin, maknanya tidak lunak. Dan lafaz fala yastati'un, mereka tidak mampu dan mereka ingin, seperti di riwayat Abi Hurairah dan juga di riwayat yang lainnya, mereka ingin arada an yasjudu, ingin sujud tapi tidak mampu. Bukan permasalahan mereka tidak mau sujud, mereka ingin tapi tidak mampu. Maka hadal jaza min jinsil amal, masuk kepada kaidah balasan dari hasil perbuatan dulu di dunia. Maka al jaza min jinsil amal, seluruh manusia akan diberikan balasannya. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Yang dulu di dunia ini menabur angin, membuat masalah, dia akan menuai badai kelak di hari akhirat. Dan ini masuk kepada kaidah al-jaza' min jinsil amal, sesuai dari ucapan Allah, am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Maka bagi mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, apakah mereka mempunyai sesembahan-sembahan yang benar? Maka datangkanlah sesembahan-sembahan mereka itu jika benar mereka orang-orang yang menyembah dengan benar. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Maka pada saat itu Allah menampakkan dari saknya, dan pada saat itu orang-orang munafik ada. Wa yad'una ila sujud fala yastati'un. Mereka diperintah untuk bersujud dan mereka tidak mampu. Maka ini menjadi pendalilan dari ucapan hadis tadi, fala yastati'un, bahwa mereka tidak mampu untuk melaksanakan sujud. Disebutkan di Al-Quran, fala yastati'un, jaza min jinsil amal. Maka dengan ini selesailah dari hadis yang kita bahas di dua hadis di pagi ini. Maka hadis Ad-Daruqutni adalah hadis yang sahih li ghairi. Dan di sini tadi kita lanjutkan dengan pembacaan ayat. Maka disebutkan orang-orang munafik dipadamkan apinya oleh Allah. Dan ini mereka akan meminta daruna naktabis min nurikum. Maka wahai kaum mukminin, berikanlah cahaya agar kami melewati dari sirat ini. Wa madha an-nur baina aydihim wa baqa atharihi mislu hadis sayf dahad muzillah. Maka akhirnya mereka berhadapan dengan as-sirat dalam keadaan kegelapan. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu ungduruna naktabis min nurikum kila irji'u wara'akum faltamisu nuron. Maka sesuai dengan ayat yang disebutkan di Al-Quran, di hari itu di mana orang-orang munafik dan munafik laki-laki dan perempuan, yang mana pada saat itu Allah padamkan cahayanya, maka mereka berteriak untuk orang-orang beriman, tunggulah dan berikanlah kepada kami cahaya-cahaya yang ada pada kalian. Maka dikatakan kembali ke belakang kalian, mundur-mundur. Faltami sunuron, agar kalian mengambil cahaya, tapi mundur. Kemudian disebutkan faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibalihil adab. Maka akan dijadikan benteng oleh mereka, dibedakan oleh Allah yang mempunyai pintu, yang mana batinuhu rahmah dan dhahirnya adalah adab. Kemudian disebutkan yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum. Kemudian mereka mengatakan, bukankah kami dulu bersama kalian, kami dulu sholat di Madinah, dan kami dulu melaksanakan membayar zakat dan yang lainnya? Dikatakan bala, tentu. Namun kalian ada di dalam kalian, di hati kalian itu fitnah, yakni fitnah kemunafikan. Wa tarabastum, dan kalian menjadi mata-mata bagi kami dulu.
wartabtum, dan kalian ragu kepada agama Islam. Wa gharatkumul amaniyu hatta jaa amrullah, dan antum dalam keadaan kemunafikan sampai datang perintah Allah menyebut kalian. Wa gharrakum billahil gharur, dan kalian dalam keadaan dulu di dunia tertipu dengan apa-apa yang ada pada kalian, dan kalian mati dalam keadaan kemunafikan. Maka di ayat Al-Quran pun disebutkan bagaimana orang-orang munafik ini, bahwa mereka dohirnya pun melihat Allah, seperti di dalam ayat tadi, bahwa mereka ingin sujud fala yastati'un di surat Al-Alaq atau Al-Qalam, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan juga di dalam ayat yang kita baca tadi, maka dengan ini selesailah bab yang ketujuh. Apa kesimpulannya dari bab yang ketujuh? Barakallahu fikum. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahli sunnah, namun khilafnya di sini bukan khilaf yang kita khilaf dengan orang-orang ahlul bid'ah dari kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidah, Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah, yang menyebabkan kita menjadikan mereka kelompok sesat dan mentabdi' mereka. Maka khilaf di sini antara ahli sunnah as-salafiyah tentang permasalahan orang-orang munafik melihat Allah atau tidak, terjadi khilaf. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak melihat, dan kita menetapkan melihat dengan dalil-dalil di sini. Maka dengan ini kesimpulannya di bab yang ketujuh, penulis menjelaskan dari berbagai hadis bahwa kaum muslimin akan melihat Allah bersama orang-orang munafik, meskipun orang-orang munafik akan dibedakan tidak bisa sujud dan diberikan cahaya dan dimatikan cahayanya sehingga mereka tenggelam di saat menyeberangi as-sirat. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan Islam, dan semoga Allah menjauhi kita dari sifat an-nifaq, sifat kemunafikan, sifat yang sangat buruk, dua wajah dan seterusnya. Maka sifat kemunafikan ini bisa kita jauhi. Ingat dengan apa? Sifat kemunafikan baik munafik i'tiqadi dan amali bisa kita jauhi dengan apa? Mana mikrofon? Gak ada yang bisa jawab. Dengan hadis yang terdahulu, barang siapa yang sholat bersama imam dan mengikuti takbiratul ihram dalam keadaan terus menerus, maksudnya tidak masbuk, maka dia mendapat baro'atan. Kata Nabi, dia akan dijauhi dari dua perkara. Pertama, dari api neraka. Kedua, dari sifat nifak. Karena sifat nifak adalah sifat yang buruk, mempunyai dua wajah, wajah baik dan wajah yang buruk di hatinya. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari sifat yang akhlak buruk ini dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan mendatangi sholat berjamaah dan imam saat takbiratul ihram. Itulah di saat mengikuti imam takbiratul ihram, di hadis disebutkan selama 40 hari, selama sekian dan sekian, maka Allah akan menjauhkan hati kita dari sifat kemunafikan dan dari api neraka. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.